Saat ini Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang membawa kesembuhan dan pemulihan. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali saya Pendeta Yohanes Suprandono menjumpa saudara dalam bulan yang baik di akhir tahun ini. Kami percaya dimanapun saudara berada, saudara diberkati oleh Tuhan sebagai umat yang percaya. Dan saya menantang saudara yang baru pertama kali mendengar kebenaran Injil lewat program ini, biar saudara merespon, karena hari ini adalah hari penyelamatan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan ini saya akan membawakan tema, yaitu nubuatan tentang pemerintahan Kristus. Kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita. Saudara, kita akan memperhatikan satu ayat yang sangat penting untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Kitab Kejadian, maka kita membaginya menjadi dua bagian utama. Pasal 1 sampai pasal 11 itu adalah asal-usul segala bangsa. Kemudian pasal 12 sampai pasal 50 berbicara tentang asal-usul bangsa pilihan Allah, yaitu keturunan Abraham, dan bagaimana mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihan, menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, menjadi umat kesayangan Tuhan, yaitu keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dan Yehuda, anak daripada Yakub, yang akan mewarisi janji tentang pemerintahan Allah di bumi ini dan janji tentang berkat Allah bagi mereka dan keturunannya, kemudian meluas sampai ke bangsa-bangsa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, itu adalah keadaan manusia pradosa atau sebelum dosa masuk ke dalam dunia ini. Dan Kejadian pasal 3, di mana tadi saya mengutip satu ayat, itu adalah peristiwa ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika pertama kali manusia melanggar perintah Tuhan. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan itu disebut dosa. Dan pelanggaran itu memiliki akibat. Akibat dosa adalah kematian. Dan selama manusia hidup dalam dunia dikuasai oleh kerajaan kegelapan, yaitu oleh iblis, yang telah menjadi tuannya karena manusia melanggar dosa, melanggar dan berdosa, dan melanggar perintah Tuhan maksud saya, dan berdosa, dan kemudian lebih mendengarkan suara oknum ketiga, yaitu iblis. Manusia menjadi otonom, artinya tidak mendengarkan suara Tuhan lagi, dan manusia menjadi bebas. Saudaraku yang kasih Tuhan, akibat daripada kebebasan yang disalahgunakan, yaitu untuk melanggar perintah Tuhan itu, kita tahu bahwa akibatnya sangat berat. Karena sejak itu manusia terus dikuasai oleh roh-roh kegelapan, roh-roh jahat, dan
iblis berkuasa atas manusia karena manusia berdosa. Dan dunia sejak saat itu menjadi sebuah dunia di mana dosa berkembang secara luar biasa, menguasai manusia baik tubuhnya, jiwanya, rohaninya, sampai manusia mati secara fisik, dan sejak manusia jatuh dalam dosa itu mati secara rohani. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Kejadian pasal 3 dan seterusnya sampai Wahyu pasal 20, maka itulah sejarah manusia yang isinya adalah manusia yang berdosa, dan dosa itu meningkat terus-menerus sampai sekarang. Kejahatan sangat luar biasa menguasai manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kita baca tadi, kita melihat bahwa ada janji. Ini janji induk. Ini adalah Injil yang pertama kali disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada manusia, bahwa meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi Allah punya rencana penebusan. Allah punya rencana penyelamatan. Dan ayat ini adalah nubuatan tentang kemenangan mutlak umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemenangan mutlak Allah sendiri atas iblis dan kejahatan melalui peperangan rohani di antara keturunan wanita, keturunan perempuan, dan keturunan iblis, keturunan ular, yaitu iblis dan para pengikutnya. Keturunan wanita itu, kalau menurut nubuatan Yesaya 7 ayat 14, itulah Immanuel yang akan datang. Immanuel artinya Allah yang akan memihak kepada manusia, Allah yang akan menyertai manusia, dan Allah Immanuel juga adalah Allah yang menjadi juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, Mesias. Dan saudara, kemenangan Tuhan Yesus Kristus menjadi kemenangan umat manusia yang percaya. Saudara dikasihi Tuhan, memang ketika Yesus disalibkan, dikatakan dia diremukkan. Tetapi saudara, setelah dia mati menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan bagi semua orang, dia mengalami kebangkitan dari kematian. Dan pekerjaan ini adalah disebut pekerjaan penyelamatan manusia, di mana dia membinasakan, di mana dia meremukkan kepala si ular, yaitu iblis, di mana dia membinasakan dosa dan kuasanya, sengat dan maut dikalahkan secara sempurna oleh Tuhan Yesus. Dan itulah disebut keselamatan manusia. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, matanya dibuka, mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Mereka tidak dikuasai oleh iblis, tapi mereka dibebaskan dan menjadi milik Allah, menjadi hamba Tuhan oleh iman mereka kepada Tuhan Yesus, dan mereka memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan, yaitu kemuliaan, keselamatan, hidup kekal, pemulihan hubungan dengan Bapa, dan sampai kepada penebusan yang sempurna ketika kita diangkat ke surga, bertemu muka dengan Bapa kita di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peperangan rohani itu menandai bahwa kerajaan Allah sudah datang ketika Yesus datang. Kerajaan Allah telah datang bersama dengan kedatangan Tuhan Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Allah mau semua manusia kembali kepada Dia dalam pertobatan, dan tidak ada seorang pun yang binasa, tetapi memperoleh hidup melalui percaya kepada Yesus. Jadi pemerintahan Allah atau pemerintahan Kristus ditandai dengan orang-orang percaya yang diampuni dosanya, orang-orang yang percaya disucikan, dan orang-orang percaya yang menaati Dia.
yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Itulah umat kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kita adalah kaum yang dimerdekakan, tetapi kita juga adalah umat Tuhan yang diselamatkan, umat Tuhan yang ditebus. Dan kita tinggal dalam kerajaan Allah. Dalam terminologi Paulus itu adalah menerima keselamatan. Dalam terminologi kitab Matius, kita menerima kerajaan Allah. Dalam terminologinya Injil Yohanes, kita menerima hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kerajaan Allah. Itulah pemerintahan Allah. Sekarang kita ada di pihak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji kedatangan pemerintahan Kristus dalam janji induk, dalam Injil pertama-tama, proto-evangelium itu menjadi janji yang utama yang kita pegang. Tetapi ada janji yang Tuhan juga berikan lewat nubuatan Yakub. Saat menjelang kematiannya, dia memberi nubuatan tentang zaman akhir, bahwa nubuatan tentang zaman akhir bahwa Kristus sebagai keturunan Yehuda akan memerintah, akan datang sebagai raja. Perhatikan dalam kitab Kejadian 49 ayat 8-10. Ayat ini mengatakan, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah nubuatan. Dalam Kejadian 49 ayat 8, Yehuda menggantikan posisi Ruben sebagai anak sulung Israel dari segi kepemimpinan dan kuasa, power yang dimiliki atau ditujukan untuk Yehuda. Digambarkan dia adalah seperti anak singa. Singa Yehuda. Singa adalah gambaran atau simbol daripada kingdom, daripada kerajaan. Dan dalam Wahyu pasal 5 ayat 5 dikatakan bahwa Yesus disebut singa dari Yehuda, artinya raja yang adalah keturunan suku Yehuda. Saudara, ayat ini merupakan nubuatan tentang pemerintahan Kristus, pemerintahan Mesias. Dalam ayat ini jelas dikatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Dan itu nanti nubuatan dilanjutkan nubuatan para nabi. Salah satunya yang bernubuat adalah Nabi Yesaya, yang juga menubuatkan tentang seorang anak yang telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah raja yang akan datang itu? Siapakah dia yang berhak? Siapakah dia yang akan memerintah? Yang datang itu, yang datang menunjuk kepada Mesias, Shiloh. Dia yang datang atas bangsa-bangsa. Shiloh adalah dia yang layak
dalam bahasa Ibrani Shiloh, dari kata asal katanya shalah yang berarti beristirahat atau tenang. Ini adalah istilah Ibrani yang unik dengan implikasi mesianis yang khusus. Shiloh adalah istilah yang signifikan dalam Alkitab Ibrani, sering ditafsirkan sebagai gelar mesianis. Secara tradisional, istilah yang dipahami berarti dia yang menjadi miliknya atau dia yang kepadanya itu diberikan hak untuk memerintah. Siapa itu yang datang? Shiloh, yaitu pembawa damai dan ketenangan. Dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 9 yang kita baca tadi, ayat 10 juga sudah kita baca tadi. Dia berhak memerintah dan akan takluk semua bangsa. Artinya semua pemerintahan, semua raja, semua gubernur, semua pemimpin takluk di bawah kaki Shiloh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bangsa-bangsa akan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang datang karena dia memiliki tongkat sebagai simbol kekuasaan atas kerajaan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus itulah penggenapan daripada nubuatan Yakub tentang keturunan Yehuda. Tuhan Yesus Kristus adalah Prince of Peace, Shalom. Artinya bahwa dia yang membawa kedamaian surgawi. Dia yang membawa pemerintahan yang damai, yang tentram. Dia yang membawa damai sejahtera di bumi. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima kedamaian surgawi. Kita akan menjadi umat yang berdamai dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah saudara menerima kedamaian surgawi? Terimalah Shiloh, kedamaian surgawi, yaitu Mesias Yesus Kristus menjadi Raja dalam hidupmu. Kalau tidak ada ketenteraman dalam dirimu, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, penghambaan dan perbudakan, saudara belum memiliki damai. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus saat ini juga. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terima damai dalam hidupmu. Terus saudara yang kasih Tuhan, dia yang berhak, yaitu Mesias. Dia yang berhak atas hidupmu. Dia yang berhak untuk memerintah hidupmu. Bukan uang, bukan dirimu sendiri, dan bukan iblis, tapi Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau mengundang dia untuk bertahta dalam hatimu, memerintah hidupmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kerajaan Allah sudah datang. Tetapi mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak Pendeta, tetapi keadaan dunia sekarang kebalikan daripada pemerintahan Allah. Keadaan dunia penuh dengan kacau balau, tidak tertata. Tetapi saudara, kejahatan dibungkus dengan luar biasa. Kemunafikan merajalela. Hukum tidak diterapkan dengan benar. Yang berkuasa akan menipu, dan bahkan yang memiliki kekuasaan berbuat kejahatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, Kristus memerintah dalam hatimu sebagai Raja Damai. Hanya Dia yang berhak untuk memimpin dan menuntun hidupmu. Berikan hak itu kepada Kristus, dan saudara akan mengalami damai dan sejahtera. Yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pemberian yang terbaik dari Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, engkau terima, dan saudara akan mulai masuk dalam pemerintahan Kristus sampai penggenapan
kerajaan Allah yang final, consummation, puncaknya konsumasi, di mana Kristus datang kembali memerintah dalam kerajaan Allah di bumi ini. Dan saat itu ada kedamaian, ada kelimpahan, ada kemakmuran atas manusia yang sudah ditebus. Tetapi jangan khawatir. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus hari ini juga, saudara menerima kelimpahan hidup yang berlimpah-limpah. Dan saudara menerima kemakmuran yang ilahi, kemakmuran yang datang daripada Tuhan, yaitu saudara diberkati untuk menjadi berkat. Bukan bless oneself, memberkati diri sendiri, tapi bless to be blessed. Blessed, diberkati untuk menjadi berkat. Maukah saudara masuk dalam era pemerintahan Kristus dan menjadi berkat? Saya berdoa saudara akan menerima pemerintahan Kristus sekarang juga. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, dan kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Hubungi kami sekarang juga di 0877 8801 0003. Sekali lagi di 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi di 022 8600 1244. Untuk memberi persembahan dan dukungan dana, Anda dapat mengirimkannya melalui nomor rekening BRI di 013-7010-997567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Tuhan Yesus memberkati.